Salam saudaraku, kabar baik hari ini kita belajar bagaimana caranya kita untuk merdeka dari dosa. Roma pasal 5 ayat 12 menulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita tercinta ke-79 tahun. Tak terasa sudah 79 tahun bangsa ini berdiri, bebas merdeka dari penjajahan bangsa lain. Perjuangan para pahlawan menjadikan bangsa kita bebas dan berdaulat. Inilah sesuatu yang kita nikmati sampai hari ini. Di sisi lain, selain merdeka secara fisik, kita pun beroleh kesempatan untuk merenungkan satu kemerdekaan bagi kita, yaitu merdeka dari dosa. Sepanjang sejarah, dosa telah memperbudak umat manusia. Ini dimulai dari Adam dan Hawa, yang karena memakan buah terlarang di Taman Eden, mengakibatkan dosa mencengkeram manusia erat-erat. Seperti kata Paulus di Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akan tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dalam kasih dan kemurahannya Ia membuat rencana untuk menyelamatkan manusia. Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam dosa. Ia mengirim Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa kita. Penyaliban Yesus menjadi titik balik di mana cengkeraman dosa diputuskan dari manusia. Inilah kemerdekaan kita. Tidak diperjuangkan dengan senjata, namun melalui pengorbanan yang agung Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagaimana Indonesia berjuang dan menang atas penjajahan, demikianlah Yesus berjuang dan menang atas dosa-dosa kita. Sebab kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Sebagai hasilnya kita beroleh pengampunan dosa dan kesempatan untuk bebas dari dosa-dosa kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 menulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Bukankah ini luar biasa? Kita yang kotor, terpisah dan diperbudak dosa kini dijadikan suci, dekat dengan Allah, dan mengasihi Kristus. Tak ada satupun perbuatan kita yang dapat mengalahkan kasih Kristus. Sekelam dan seburuk apapun kita beroleh kesempatan untuk merdeka. Sebagaimana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya, kita pun harus menjaga kemerdekaan kita dalam Kristus. Dunia kaya dengan godaan. Ia akan selalu mencoba untuk menarik kita ke hidup yang lama. Namun kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, dan dengan firman Allah yang berkuasa kita mampu mengalahkan setiap godaan yang datang. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 menulis, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selama kita tinggal di dalam Dia, kita tetap merdeka. Tentu melawan godaan tidak hanya sekali dua kali. Kita harus terus mengingat harga kemerdekaan kita. Bagaimana caranya? Lihat dan pandang serta renungkan salib Kristus setiap hari. Salib Kristus mengingatkan kita akan pengorbanan dan kasih Yesus yang abadi. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya untuk membayar dosa-dosa kita.
Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya bangsa kami, Indonesia, akan mengalami kemuliaan Tuhan, kemerdekaan dari belenggu dosa, dari penyembahan berhala. Bangsa kami akan mengalami pertobatan yang besar. Bangsa kami diberkati, tanah, udara, dan air penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami bisa menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih ya Bapa yang baik. Tetap semangat, berjalanlah dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Libatkan Tuhan dan izinkan Tuhan Yesus untuk menuntun hidup kita, untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.